Terpaksa masuk SLB karena mengucapkan kata pamit yang ternyata jadi pelatihan belum minuman keras, alkohol, dan ambil di luar nikah. Jadi ini membuat pelajar Masa remaja adalah masa di mana seorang manusia sedang berada dalam pencarian jati dirinya, ingin mengenal siapa dirinya sebenarnya. Seorang manusia dikatakan remaja jika ia sudah menginjak usia 17 tahun. Dan dalam usia ini, seorang manusia mengalami masa yang dinamakan masa pubertas. Saat pubertas, biasanya manusia ingin mencoba segala sesuatu yang baru dalam hidupnya. Muncul berbagai macam gejolak emosi, dan banyak timbul masalah baik dalam keluarga maupun lingkungan sosialnya. Di era sekarang ini, banyak yang disebutkan kenakalan remaja. Kenakalan remaja adalah pelampiasan masalah yang dihadapi oleh kalangan remaja yang tindakannya menyimpang. Menurut ahli sosiologi Kartono, kenakalan remaja atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah juvenile delinquency merupakan gejala patologi sosial pada remaja yang disebabkan oleh satu bentuk pengabaian sosial. Akibatnya mereka mengembangkan bentuk perilaku yang menyimpang. Sedangkan menurut Santrok, kenakalan remaja merupakan kumpulan dari berbagai perilaku remaja yang tidak dapat diterima secara sosial hingga terjadi tindakan kriminal. Bentuk kenakalan remaja banyak sekali, antara lain narkoba, free sex, tawuran, pergaulan bebas, dan lain-lain. Kenakalan remaja kebanyakan dilakukan oleh mereka yang gagal dalam mengembangkan emosi jiwanya. Mereka tidak bisa menahan diri terhadap hal baru yang masuk ke dalam dirinya, yang menimbulkan sikap yang tidak seharusnya dilakukan. Kenakalan remaja adalah wujud dari konflik yang tidak terselesaikan dengan baik pada masa kanak-kanak maupun pada saat remaja. Penyebab kenakalan remaja disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Untuk faktor internalnya, yang pertama yaitu krisis identitas. Perubahan biologis dan sosiologis pada diri remaja memungkinkan terjadinya dua bentuk integrasi. Yang pertama yaitu terbentuknya perasaan dan konsistensi dalam hidupnya. Yang kedua, tercapainya identitas peran. Kenakalan remaja ini biasanya terjadi karena gagal mencapai integrasi yang kedua. Yang kedua yaitu kontrol diri yang lemah. Remaja tidak bisa mempelajari dan membedakan tingkah laku yang dapat diterima dengan yang tidak dapat diterima yang akan menyebabkan perilaku nakal. Begitupun mereka yang telah mengetahui perbedaan dua tingkah laku tersebut, namun tidak bisa mengembangkan kontrol diri untuk bertingkah laku sesuai pengetahuannya. Faktor eksternal yang pertama yaitu keluarga dan perceraian orang tua. Tidak adanya komunikasi antara anggota keluarga atau perselisihan antara anggota keluarga bisa memicu perilaku negatif pada remaja. Pendidikan yang salah di keluarga pun seperti terlalu memanjakan anak, tidak memberikan pendidikan agama, atau penolakan terhadap ekstensi anak, bisa menjadi penyebab terjadinya kenakalan remaja. Yang kedua yaitu kurangnya sosialisasi dari orang tua ke anak mengenai nilai-nilai moral dan sosial. Yang ketiga, contoh perilaku yang ditampilkan orang tua di rumah terhadap perilaku dan nilai-nilai anak antisosial. Yang keempat yaitu teman sebaya yang kurang baik. Dan yang kelima yaitu komunitas atau lingkungan tempat tinggal yang kurang baik. Faktor eksternal lainnya yaitu kurangnya pengawasan terhadap anak, baik aktivitas pertemanan di sekolah ataupun di luar sekolah dan lainnya. Yang pertama yaitu kurangnya disiplin yang diterapkan orang tua kepada anak. Yang kedua, rendahnya kualitas hubungan orang tua dan anak. Yang ketiga, tingginya konflik dan perilaku agresif yang terjadi dalam lingkungan keluarga. Yang keempat, kemiskinan dan kekerasan dalam lingkungan keluarga. Yang kelima, anak tinggal jauh dari orang tua dan tidak ada pengawasan dari figur otoritas lain. Yang keenam, perbedaan budaya tempat tinggal anak, misalnya pindah ke kota lain atau lingkungan baru. Yang ketujuh, adanya saudara kandung atau tiri yang menggunakan obat-obat terlarang atau melakukan kenakalan remaja. Yang pertama yaitu perlunya kasih sayang dan perhatian dari orang tua dalam hal apapun. Karena dengan adanya rasa kasih sayang dari orang tua, maka anak akan merasa diperhatikan dan dibimbing. Dan dengan kasih sayang itu pula akan mudah mengontrol remaja jika ia mulai melakukan kenakalan. Yang kedua yaitu pengawasan yang perlu dan intensif terhadap media komunikasi seperti TV, internet, radio, handphone, dan lain-lain. Lebih baik mengajak anak dengan hal atau kegiatan yang positif. Yang ketiga, perlunya bimbingan kepribadian di sekolah, karena di sanalah tempat anak lebih banyak menghabiskan waktunya selain di rumah. Yang keempat, perlunya pembelajaran agama yang dilakukan sejak dini seperti beribadah dan mengunjung tempat ibadah sesuai dengan iman dan kepercayaan.